Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai aku berpuasa pahalanya untuk anakku. Sampai mana dalilnya? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama'an waliyuhu. Haji sampai, solat sampai, puasa sampai, sedekah sampai, baca Quran sampai. Kalau anaknya itu masih hidup, puasa dia, maka puasanya itu adalah untuk tawassul. Anak ibu sedang di luar kota, tak bisa pulang karena PSBB. Ibu puasa. Sore pas berbuka mohon kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bisiyami hadzal yaum. Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah, berkat puasaku hari ini sehatkan anakku. Jauhkan dia dari narkoba. Jauhkan dia dari garong. Jauhkan dia dari corona. Nah, itu namanya tawassul. Berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh. Dua, dari Ibu Tia. Ustadz, apa hukumnya tinggal dengan kakak ipar? Sama-sama menantu dan mertua. Engkau adik. Kau punya kakak. Kakakmu ini punya istri. Kau adik laki-laki. Kakakmu laki-laki. Istri. Maka kau tak mahram dengan dia. Lalu kemudian dari namanya Tia berarti perempuan. Perempuan. Kakakmu perempuan. Suaminya. Suami. Kau tak mahram dengan dia. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami berdua-duaan dengan ipar? Kata Nabi, alhamu al-maut, mati kata Nabi. Kenapa mati? Karena kalau kau berduaan dengan orang lain, tertangkap, kau bisa nikah. Tapi kalau kau berduaan dengan ini, mati. Mana mungkin kalian bisa jadi madu? Mati. Lalu kemudian, suami kakakmu ini punya ayah. Karena dia tinggal sama mertuanya. Maka kau juga tak mahram dengan ayah dia. Kalau pergi mereka, lalu kau duduk di rumah. Dan sebab itu, jaga sampai jangan berdua-duaan di ruang tamu, di kamar, segala macam, di dapur. Lalu kemudian tetap jaga aurat. Nah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai berdua-duaan, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Kemudian menutup aurat. Jangan sampai yang nampak hanya wajah dan tapak tangan. Jaga, insyaallah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. 3, Ibu Triani. Ustadz, bolehkah seorang wanita membaca Quran ketika haid menggunakan HP? Perempuan yang sedang haid tidak boleh membawa Quran, tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. 7. Lihat kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Qurannya kan di dalam Pak Ustadz. Iya, beda memegang Quran yang zahir dengan memegang Quran yang ada di dalam program Quran digital. Tak apa-apa kau pegang, karena di dalam. Tapi membacanya tetap tak boleh. Ada 2 mazhab yang membolehkan. Pertama, mazhab Hambali. Boleh membaca kalau kau guru mengaji putus-putus. Ya ayyuha, alladzina, kutiba, alaikum, siam, boleh, putus-putus. Kalau nyambung tak boleh. Ibu-ibu guru ngaji, boleh. Bacanya putus-putus. Yang kedua, yang hafal Quran.
Adik-adik tahfiz yang hafal Quran boleh mengulangi hafalan menurut mazhab Maliki an zahri qalbin, ngulangnya dalam hati, diam aja. 2 juz sekali ulang. Karena kalau kau tak ulang 2 juz, 7 hari masa halangan, 14 juz hilang. Maka boleh ngulang. Mazhab Maliki. 4. Ustadz, soal tempat tinggal ingin milik sendiri meskipun sebenarnya ada dari orang tua tapi butuh waktu, apakah berarti tidak qanaah? Tempat tinggal ingin milik sendiri meskipun sebenarnya ada dari orang tua tapi butuh waktu, apakah berarti tidak qanaah? Kita disuruh berusaha. Keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, tawakal, tapi tetap ada ikhtiar. Begitu juga dengan ini, kalau umat Islam ini semua qanaah, tidak usaha, umat Islam ini akan mundur. Qanaah itu setelah berusaha, berikhtiar, kemudian azam, tekad, tawakal Allah, dapat, alhamdulillah. Tak dapat, jadi qanaahnya dipasang sebelum proses itu supaya kita tidak tamak. Dapat segitu, itulah yang dapat hasilnya. Jadi tetap berusaha, bisnis, supaya punya rumah sendiri, supaya ada bantuan dari orang tua, setelah itu tidak terlalu ngotot sampai menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Esti Nabila, Ustadz katanya sombong dengan orang sombong itu bagus. Apa tidak bertentangan dengan qanaah? Qanaah ini merasa cukup dengan pemberian Allah. Sedangkan membalas orang sombong tadi itu adalah untuk menjatuhkan ego dia. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong pada yang sombong, shadaqah. Kita udah bahas. Coba ulang lagi pertemuan-pertemuan beberapa yang lalu. Bahwa yang namanya tawadhu, dalam pembahasan tawadhu kemarin adalah at-takabbur, menunjukkan keangkuhan kepada orang yang punya harta. Itulah tawadhu. Jadi bukan kita malah menghinakan diri di depan orang yang sombong, punya kuasa, punya harta. Kita mesti lawan dia. Terakhir, Ibu Ummu Hani, Ustadz, kalau lihat rumah atau mobil orang lain bagus lalu kita sholawatin banyak-banyak, apakah itu berarti tidak qanaah? Ya Rasulullah, ya bagaimana kalau kami sendalnya bagus, bajunya bagus? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka kepada yang indah. Jadi kalau ibu melihat mobil orang bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu bukan berarti ibu tidak qanaah. Apa yang tersembunyi di balik solawat itu? Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10. Berarti mobil ibu 10 kali lipat daripada itu bagusnya. Huttat anhu asyara sayiat. Kalau terlintas dalam hati hasad, dengki, tak senang, dihapuskan Allah kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan Allah derajat tingkatan kemuliaan. Oleh sebab itu tak salah, tidak bid'ah melawan bisikan-bisikan hati dengan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, setelah kita bahas definisi qanaah dari awal sampai akhir, qanaah setelah berusaha, setelah ikhtiar, dapat yang diberikan Allah, itulah pembagian Allah, terima. Tapi tetap kalau dia bisnis, tetap ikuti aturannya. Jangan karena aturannya tidak benar, tidak sesuai juklak, tiba-tiba gagal, ketika kemudian direview, ketika kemudian dievaluasi orang, ini kenapa gagal? Pak, nggak usah dikaji-kaji. Ini sudah takdir Allah, kita qanaah aja. Oh, nggak bisa gitu. Sesuai dengan ketentuan, ketetapan, juklak, aturan, ADART semua komplit, tidak seperti yang diharapkan, maka pada saat itu kita berkata, inilah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Iqna bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Iqna bima qasamallahu lak, merasa cukuplah engkau dengan pembagian yang diberikan Allah, takun aghnan nas, kau menjadi orang yang amat sangat berkecukupan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Besok kita akan ketemu dalam stasiun tawakal. Terima kasih
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Syawal. Tidak ada disebut mutatabi'atin, berturut-turut, tak ada. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tak ada. Dia bilang umum aja. Summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, tak ada. Summa atba'ahu sittan min Syawal mutataliyatin, berturut-turut. Nah, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung. Boleh berturut-turut di awal, boleh berturut-turut di tengah, boleh berturut-turut di ujung, boleh berpisah-pisah, boleh. Jika kita silaturahim lebaran, baiknya kita tetap puasa Syawal atau menikmati hidangan. Faman sya'a falyasum, wa man sya'a falyaftir. Siapa yang mau melanjutkan puasanya silakan lanjutkan, siapa yang mau berbuka silakan buka. Jadi jangan merasa berdosa kalau dia puasa sunat. Tapi kalau puasa qadha jangan dibatalkan. Bapak enggak batal, ibu enggak, ibu enak nih baksonya, sotonya. Saya puasa qadha bukan puasa sunat. Mengganti kemarin takut. Oh, insyaallah kalau sama ngaji. Tapi kalau enggak sama-sama ngaji ya ini bahaya. Alah, baru taubat kemarin. Kalau Ustaz sendiri gimana Ustaz? Ustaz sedang puasa sunat. Sampai di rumah orang rupanya disuruh makan. Saya tengok lauknya dulu. Oh, tengok semur ayam kecil-kecil pula. Tapi kalau dimasakkannya ikan asin, oh tak mau Pak, salah kita batalkan. Meniti earlier dengan ikan asin. Yang paling bagus itu bapak-bapak, ibu-ibu adalah puasa dulu ganti yang kemarin, qadha dulu. Kemarin ibu kan tak puasa 7 hari. Nanti pas di Syawal qadha dulu 7. Habis qadha 7 baru 3. Jadi 7 tambah 3 sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 10. 7 tambah 6 sama dengan 13. Qadha dulu 7, habis 7 baru tambah puasa 6. Berapa hari itu Pak Ustaz? 13. Oh, habislah kue hari raya itu Pak Ustaz. Nah, kata Imam Zakaria Al-Ansari, ada yang di bawah itu. Gimana caranya? Puasa saja 6 hari di bulan Syawal, niat qadha. Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, niat qadha, automatically dapat pahala puasa sunat. Tapi niatnya qadha. Saya niat puasa qadha lillahi ta'ala. Dilaksanakan hari Senin di bulan Syawal. Otomatis dapat 3. Qadha-nya lunas, dapat pahala puasa Syawal, dapat pahala puasa Senin. Oh, janganlah Pak Ustaz, hari kedua tuh Pak Ustaz. Oke, hari Ahad. Hari Ahad, Kamis. Hari Ahad pertama, Senin kedua, Selasa, Rabu, Kamis, hari kelima. Kelima. Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin. 8 hari. Bisa. Dua-dua dapat. Qadha dapat, puasa Senin Kamis dapat, puasa Syawal dapat. Pak Yudi, Ustadz apa hukumnya seorang dapat jatah zakat 2 bagian? Karena miskin dan dia karena amil zakat. Saya sudah jelaskan ini Pak Yudi, videonya cari lagi beberapa malam yang lalu. Cuman saya ngulangnya lagi nih. Kalau dibagi dia per asnaf, ini bagi begini, ini karena bagi per asnaf ini. Ini gara-gara bagi per asnaf nih bisa double-double nih. Jadi bukan per asnaf dibagi, tapi dibagi, dimusyawarahkan. Kalau dibagi per asnaf, nanti amil dapat 8 juta. Potong 4, tinggal 4. Amil cuma 2 orang, dapat 1,1 juta. Fakir miskin 100 orang, dapatlah 50.000. Nah itu. Oleh sebab itu maka dimusyawarahkan ini, pengurus musyawarah semua. Ini dia ini miskin, diambil. Ini cocoknya dapat segini. Tidak dibagi per kepala, karena kalau dibagi per kepala nanti ada fakir miskin itu. Suami fakir,
suami miskin, ibu, istri miskin, anak 7 per kepala. Cuma ada yang sendiri, ada yang 2 orang. Jadi dimusyawarahkan. 3. Wandeliana. Ustaz, bagaimana dengan tarian sufi? Mereka berputar-putar dengan begitu lama. Kalau dipahami yang saya kaji tadi, bisa jawab nih. Ini berarti tak paham nih. Coba dengar baik-baik, terjawab nih. Terjawab. Dengar baik-baik, terjawab. Dengar baik-baik, terjawab. Apakah karena wujdan atau karena mudda'in, membuat-buat? Kalau karena wujdan, sahih. Tapi kalau membuat-buat, mudda'in, fitnah. 4. Sagita. Ustaz, bolehkah membuat puisi tentang rasa di hati kepada manusia tanpa tertuju langsung kepada siapa orangnya? Selama la tatruni kama atiratin nasara al-masih. Jangan kamu memuji-muji aku sebagaimana orang Nasrani memuji-muji al-Masih. Itu hadis Nabi. La tatruni kama atiratin nasara al-masih. Jadi selama memuji masih batasan. Datang sahabat memuji Nabi dengan syair. Nabi diam. Fasakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum mendengar pujian itu. Tapi ada saatnya ketika orang muji, apa kata Nabi? Man athna alaikum. Siapa yang memuji kamu melampau, fahsu ala wujuhihim turab. Maka lempar wajah mereka dengan pasir. Karena pujiannya melampau. Tapi pujiannya hanya ada tuh protokol memuji-muji Syekh bin Bas. Ada tuh video hitam putih. Saya dikirim orang. Al-allamah sahibu. Oh, mengamuk deh. Apa kau ni? Entah apa-apa aja kau bilang tadi. Insyaallah. Jadi wajar-wajar aja. Batas kewajaran. Kita jangan mementingkan posisi kita di hati manusia. Tapi pentingkanlah posisi kita di hadapan Allah. Man ahabballah, siapa yang dicintai Allah, maka ditariknya hati manusia itu untuk mencintai. Hai Jibril, cintai hambaku ini. Kau panggil malaikat-malaikat di langit untuk mencintai hambaku ini. Kau panggil makhluk-makhluk di bumi untuk mencintai hambaku ini. Kalau kita memaksa orang untuk mencintai kita, kita lelah dan capek. Karena kita jumpai satu-satu. Kau cintai aku ya, kau cintai aku ya, kau cintai aku ya. Capek kita. Langsung ke sumbernya. Siapa? Allah Ta'ala. Kalau sudah kau raih cinta Allah, Allah panggil Jibril, Jibril cintai hambaku ini. Kau panggil makhluk langit, kau panggil makhluk bumi, cintai dia. Selesai. Tak capek kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, 2 kali pertemuan lagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup malam ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahun-tahun biasanya. Tapi orang tua saya menyarankan untuk video call saja. Dan suami saya tak setuju dengan saran orang tua saya. Menurut Ustadz, siapa yang harus saya ikuti? Ikuti gugus COVID-19. Apa kata Badan Penanggulangan Bencana? Jadi, masalah taat ini standarnya adalah seorang perempuan taat kepada emak ayahnya. Tapi kalau sudah nikah, taat kepada suami dalam catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau pada perbuatan maksiat, datang si suami, dulu kau patuh pada ayah emakmu, tapi sejak nikah sama aku, kau patuh sama aku. Kau buka jilbabmu, kau pasang antingmu banyak-banyak, aku ingin kau macam anak fang. Tak bisa. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil Khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik Allah. Jadi kalau perkara masalah agama, taatnya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ayahmu lebih taat kepada Allah, taat pada ayahmu.
Kalau suamimu tak taat pada Allah, tidak perlu taat kepada makhluk. Kalau maksiat kepada Khalik. Kalau pada perkara-perkara yang jelas halal haram. Ini Pak Ustadz, masalah video call, ini masalah-masalah kecil ini. Musyawarahkan aja baik-baik. Tak perlulah sampai ke Ustadz. Irmanto, Ustadz bagaimana dengan syair lagu puisi yang ditulis orang non-muslim dengan kita larut di dalamnya? Mesti saya tengok dulu apa bunyi syairnya Irmanto. Coba kirimkan besok. Mana syairnya itu biar saya tengok. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu punya orang beriman hilang. HP ini punya saya, hilang. Nauzubillah. Hilang, tiba-tiba ditemukan oleh tetangga saya non-muslim. Lalu dibilangnya, Ustaz Somad, ini HP Ustaz. Iya, HP saya, punya saya. Tak pula saya bilang karena yang menemukan non-muslim, saya bilang, enggak, itu bukan HP ku. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu punya orang beriman yang hilang. Kalau ditemukan, fahuwa ahaqqu biha, aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dia yang lebih berhak. Makanya saya tengok dulu mana bunyi syairnya. Boleh jadi itu syair kita yang hilang. Kita lebih berhak. Ana ahaqqu bi Musa minkum, kata Nabi. Walaupun kebenaran itu dipegang oleh orang Yahudi. Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak karena itu punya aku. Tengok dulu mana syair. Besok kita tengok syair. Amira Putri, mu'alab. Ustaz, apa hukum baca Quran dengan HP? Dan hampir tamat karena tak memiliki Quran. Oh, kirim alamat, nanti kami kirimkan Quran. Kirim alamat ke alamat pos, nanti kami kirim Quran wakaf. Kirim ke posting Ustadz Abdul Somad Official Instagram. Nanti kami kirim Quran wakaf. Baca Quran dari handphone boleh, sah. Saya pun punya Quran digital. Quran digital. Nah, ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Boleh. Hampir tamat. Tamatkan, khatamkan. Mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah-wajah karya Khalil Gibran. Saya novel Khalil Gibran ini yang pernah saya baca, Al-Ajnihah Al-Mutakassirah, sayap-sayap patah. Jadi ungkapan-ungkapannya tentang cinta. Jadi selama tidak, Bapak tak ada ngasih contoh, Bapak hanya ngasih judul saja, wajah-wajah. Kalau maksud saya, kasihlah saya satu contoh, nih syairnya, nih bunyinya. Baru situ nampak, oh ini bertentangan dengan akidah. Nah, jadi kalau teks itu bertentangan dia dengan akidah, bertentangan dia dengan syariat Islam, menafikan Tuhan itu nggak ada, yang ada itu adalah waktu dan zaman. Kalau berakhir waktu, itu baru. Kalau bertentangan dengan akidah. Tapi kalau dia bercerita tentang akhlak, tentang kebaikan, kita ambil. Mana dalilnya Pak Ustadz? Satu, ketika terjadi perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Nama asli perang itu perang Ahzab, aliansi partai-partai. Karena Nabi dikeroyok oleh aliansi partai kafir, partai munafik, partai Yahudi. Mau mengeroyok Nabi. Datanglah Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, ya, kami di Persia ada sebuah tradisi. Apa tradisinya? Kalau kami perang itu kami gali parit keliling, supaya musuh dari sana nggak masuk. Itu nggak ada wahyu.
Tak ada Allah menyuruh, hai orang beriman, galilah parit. Nggak ada. Dan itu datang dari Persia. Persia itu kafir, nyembah api. Apakah Nabi berkata, hai Salman, ini dari negeri kafir, haram kita ikut? Enggak. Nah, jadi produk kafir, apakah itu benda, apakah itu syair, selama tidak bertentangan dengan syariah, boleh dipakai. Begitu juga ketika Islam sampai ke Bizantium. Bizantium adalah kota yang didirikan oleh Kaisar Bizanti. Lalu kemudian kota itu ditaklukkan oleh Konstantin, dirubah dari Bizanti menjadi Konstantinopel. Orang dulu apa-apa itu mengenang nama, kasih nama. Begitu orangnya jatuh, ganti nama lain. Bizanti, buat nama kota Bizanti. Tumbang Bizanti, Konstantinopel. Tapi ketika Muhammad Al-Fatih naik, dia tidak buat nama kota itu jadi Fatih City, Al-Madinah Al-Fatihiyah, enggak. Tapi dia pakai Istanbul. Yang dia bawa bukan dirinya tapi agamanya, keyakinannya. Nah, di antara ciri khas bangunannya adalah menumpuk batu-batu melengkung. Coba nanti kalau pergi ke Istanbul, coba lihat batu-batu itu ditumpuk, bukan dicor seperti tempat kita. Batu itu ditumpuk, tapi susunannya begini, yang besar di atas, kecil bawah. Bisa batu itu tak jatuh. Arsitektur melengkung itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena Masjid Nabawi itu tiangnya batang korma, habis itu di atasnya adalah pelepah korma. Tidak ada arsitektur batu melengkung. Itu dapatnya dari mana? Dari Bizantium. Makanya sekarang masjid-masjid kita coba tengok, dari batu melengkung ke atas. Nah, kubah. Bahkan sekarang kubah dijadikan sebagai rukun. Kalau masjid nggak pakai kubah, nggak sempurna Islamnya. Itu jawaban secara umum Pak Irmanto. 2, Asep. Oh, ini dia yang memindahkan kursi Balkis tadi. Memindahkan kursi Balkis dari Sabah ke Palestina. Namanya Asif bin Balkhiyah. Langsung ada tanya. Apakah termasuk zalim jika kita nonton video YouTube tapi kita skip iklannya, Pak Ustadz? Enggak. Saya kalau menonton ceramah atau video pendek dakwah apa ada iklan, saya lewatkan aja. Tidak zalim. Jangan takut Pak Asif. 3, Syafira. Ustadz, bolehkah membaca Sayyidul Istighfar saat sujud dalam solat? Sami Allahu liman hamidah. Nabi membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi ada satu sahabat di belakang lain bacaannya. Sami Allahu liman hamidah hamdan thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca bacaan beda seperti yang aku baca? Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Kau yang baca itu tadi? Iya. Futihat abwabus sama. Dibuka pintu langit. Malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Turun mereka bawa rahmat. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Apa kata dia? Jawazu ihdatsiz dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Komentar Ibnu Hajar Asqalani, jawazu ihdasi dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Jawaz, boleh. Ihdas, membuat. Zikri, doa. Ghairil ma'sur, yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Fis shalah, dalam salat.
Malam yukhalif bil ma'thur, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi Ibu Safira ketika Ibu sujud, Ibu buat doa. Ibu buat doa ketika sujud terakhir salat tahajud. Tapi bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiba. Allahumma rzuqni sayarata Lamborghini. Boleh membuat doa yang tidak bertentangan dengan Quran Sunnah dalam sholat. Nah sekarang Ibu baca doa Sayyidul Istighfar, sedangkan yang dibuat sendiri aja boleh, apalagi doa yang dibuat buat Nabi. Apa isi Sayyidul Istighfar itu? Isi Sayyidul Istighfar itu doa, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani, tiada Tuhan selain engkau, khalaqtani, kau menciptaan aku, wa ana abduka, aku hambamu, wa ana ala ahdika, aku ada perjanjian dengan engkau, wa wa'dika mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku, abu'u laka bi ni'matika alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmat yang banyak, wa abu'u laka bi dzambi, tapi aku juga datang dengan dosaku yang begitu banyak. Faghfir dzunubi, ampunkan dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Isinya adalah pujian dan doa. Ya enggak apa-apa. Yang tak boleh itu membaca ayat. Allahu akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena sujud itu paling rendah. Sedangkan ayat kalam Allah tinggi. Tak boleh yang tinggi dijatuhkan ke tempat yang rendah. Begitu Bu Safira. Safira ini rumah sakit di Pekanbaru. 4. Amos. Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang kitab perukunan? Pak Amos, Islam itu isinya 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih halal haram makruh, yang ketiga akhlak. Ini yang 53 stasiun ini akhlak, ini masuknya ke sini. Lalu kemudian dalam fikih ini ada lagi fikih sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, dibagi lagi ibadah, muamalah. Nah, khusus yang fikih ibadah ini, datanglah al-muhtadin. Tapi Sabilal Muhtadin terlalu tebal, maka diringkas lagi oleh ulama Banjar. Namanya Perukunan Melayu. Yang nulis Perukunan Melayu ini cucunya, cicitnya masih hidup. Dikasihnya saya 1 eksemplar. Ustadz selalu nyebut Perukunan Melayu, itu kakek saya yang nulis. Nih saya kasih ke Ustadz waktu saya pergi ke Banjar. Gara-gara Perukunan Melayu inilah nenek moyang kita tahu sholat. Saya waktu datang ke Islamic Book Fair, Ustadz tahu nggak buku apa yang paling best seller selama? Saya penasaran, saya sangka buku yang Inggris-Inggris yang hebat. Buku apa? Tata Cara Sholat Lengkap. Itu buku yang paling best seller. Tata Cara Sholat Lengkap yang warna biru muda. Itu buku yang paling laku sejak zaman dulu sampai sekarang. Sebelum buku itu ada, buku itu kan tulis huruf Latin. Ini buku yang paling maju. Perukunan Melayu. Kenapa disebut Perukunan? Karena di situ cerita rukun, syarat rukun. Jadi buku ini bagus. Mazhab yang dipakai apa? Mazhab Syafi'i. Adik-adik yang di Fakultas Syariah buat skripsi Perukunan Melayu, studi filologi. Kalau kami dulu di Maroko ada satu mata kuliah namanya Manhaj Tahqiq Nusus, studi teks klasik, filologi. Kaji itu, kaji. Supaya anak-anak zaman sekarang milenial ini tahu bahwa ulama kita itu hebat, karyanya luar biasa, dan pakai huruf Arab Melayu. Hebatnya ulama dulu yang menulis dari Banjar, bisa buku itu dibaca dari Aceh sampai Papua.
orang Aceh bahasa Aceh, orang Minangkabau Padang bahasa Minang, orang Papua dengan segala macam bahasanya, orang Bugis Makassar. Tapi buku itu bisa di seluruh Nusantara nih pakai bahasa Melayu. Kerukunan Melayu. Terakhir, Idang Rasidi. Ustadz, apa hukum bayar zakat dengan uang piutang? Contoh, si A punya hutang si B. Si B nyuruh si A agar uangnya dibayarkan zakat fitrah saja. Si A punya hutang pada si B. Si A punya hutang pada si B. Si B nyuruh si A bayar hutang. Kau kalau mau bayar hutang, kau bayarkan dalam bentuk zakat fitrah. Itu namanya tahwil. Tahwil itu adalah mengalihkan, ihalah, mengalihkan hutang. Apa syaratnya? Yang pertama, sama-sama tahu hukum fikih. Yang kedua, dibayarkannya sebelum waktu pembayaran zakat fitrah berakhir. Jangan, kau bayarkan zakat fitrah aku, iya, beres lah itu, tidak usah apa kau beres itu. Besok habis sholat Idul Fitri, udah kau bayarkan. Alah, nggak ada pula beras kau, itu karena tahu dua-duanya ngerti hukum. Utangnya berapa? Utangnya 100.000. Kau bayarkan zakat fitrahku. Kau tahu kan kapan waktu terakhir bayar zakat fitrah? Sebelum khotib naik mimbar. Bayarkan. Berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo beras sekarang berapa? Hah? 42.000. Berarti kalau utang 100.000 masih ada 58 lagi. Nah, itu yang saya maksud tuh mesti ngerti. Mesti ngerti fikih. Nah, jadi hukum asal ihalah, tahwil, utang piutang itu hukumnya boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hati-hati ini Pak, jangan iya aja, tahu-tahu tak dibayarkannya, berutang kita. Jangan gara-gara 3 kilo beras tersangkut amal kita, gara-gara 3 kilo banyak mudaratnya kepada kehidupan kita. Nah, ini tentang masalah mengalihkan hutang piutang. Itulah kaji kita malam ini. Di malam terakhir ini mari kita sama-sama berdoa. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi wa masyayikhihi wa ali baitihi wa li zurriyatihi wa li kafatil awliya al-muqarrabin wal ulama al-amilin as-salihin syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana sudah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Adapun penulis kitab ini Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi dan para ulama masyaikhihi, guru-gurunya, Allahumma rfa' darajatihim, angkat derajat mereka ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, jadikan ilmu yang sudah kami baca ini bermanfaat, berubah dia menjadi amal soleh bagi kami ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, yang sudah kami baca, yang sudah kami ketahui, jadikan dia bermanfaat, jangan jadi dia menjadi azab bagi kami, menjadi hujjah yang membuat kami berat nanti di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana, jagalah anak keturunan kami minassu' wal fahsya' ma dhahara minha wa ma watan, dari segala perbuatan yang keji tercela, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama Rasulullah SAW dalam surga jannatul firdaus ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terimalah salatana, salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, qiyamul lail kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah.
Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Tolong kami, engkaulah sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim.